Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Carmila di channel saya kali ini. Alhamdulillah saya mau sharing-sharing nih sama teman-teman. Sharing-sharing tentang apa? Sharing tentang cara presentasi yang memukau. Tentunya pasti akan muncul beberapa pertanyaan nih di benak teman-teman. Di antaranya, apa sih presentasi itu, Kak? Gitu kan? Mengapa kita harus presentasi? Lalu bagaimana sih menyampaikan presentasi yang menarik, komunikatif, dan memukau bagi si audiens? Dan sebenarnya perlu teman-teman ingat, sebenarnya berapapun jumlah si audiensnya dan apapun bentuk presentasinya, teman-teman akan dapat memberikan penampilan yang terbaik dengan cara teman-teman menerapkan prinsip-prinsip utama dalam sebuah presentasi. Prinsip utamanya apa sih? Prinsip utamanya adalah teman-teman harus sudah mempersiapkan persiapan dasar dengan matang. Di antaranya apa persiapan dasar itu? Teman-teman harus sudah membuat atau mempunyai tujuan dari presentasi tersebut. Di antaranya tempatnya, waktunya, lalu tujuan presentasi teman-teman itu untuk apa? Sebetulnya, secara umum, tujuan presentasi itu ada dua. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, mempengaruhi. Nah, silakan teman-teman tentukan tujuan utama teman-teman dari presentasi itu apa. Ketika teman-teman sudah mendapatkan tujuan dari presentasi teman-teman, lalu silakan teman-teman kenali audiens teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman akan presentasi di siapa? Audiensnya itu seperti apa? Silahkan kenali teman-teman. Entah itu kan audiensnya anak muda, orang tua, kalangan menengah atau kalangan atas dan lain sebagainya atau bagaimana gitu kan. Silahkan wajib sekali untuk teman-teman kenali audiens teman-teman gitu. Setelah persiapan dasar teman-teman sudah siapkan dengan matang, selanjutnya adalah teman-teman meriset topik atau membuat isi atau konten dari presentasi. Caranya seperti apa? Caranya dengan mengumpulkan bahan. Silakan teman-teman kumpulkan bahan referensi untuk teman-teman bawakan presentasi nanti. Sumbernya mungkin bisa teman-teman dapat dari internet atau dari buku karya pakar-pakar ternama atau pakar-pakar yang sudah ahli di bidang komunikasi. Lalu yang kedua adalah setelah teman-teman mendapatkan bahan, silahkan seleksi bahan-bahan tersebut. Dipilah dan dipilih mana bahan yang paling bagus untuk teman-teman bawakan di acara presentasi yang akan teman-teman bawakan nanti. Gitu. Next, setelah teman-teman membuat bahan dan mendapatkan bahan, silahkan teman-teman mempersiapkan struktur presentasi. Ketika akan mempersiapkan struktur presentasi, buat struktur yang baik dan jelas. Agar apa? Agar struktur itu memudahkan teman-teman ketika menyampaikan presentasi nanti. Dan si audiens pun akan paham dengan apa yang kita sampaikan ketika strukturnya itu baik dan jelas. Gitu. Selanjutnya adalah membangun antusiasme. Dengan cara apa sih kita punya antusias yang bagus? Saya punya 8 tips nih atau 8 cara. Yang pertama, itu habits yang positif atau silahkan kalian lakukan kebiasaan yang baik dan positif. Yang kedua, berperilaku seolah-olah Anda merasa antusias. Jadi teman-teman ketika presentasi itu harus profesional. Walaupun kita punya masalah gitu ya, jangan dibawa ketika di presentasi. Ketika teman-teman melakukan presentasi itu kita wajib menyembunyikan perasaan hati. Entah itu kita lagi galau, resah atau gegana gitu. Nah, itu harus kita sembunyikan. Intinya kita harus profesional ya. Seolah-olah kita selalu berbahagia gitu, antusias aja. Lalu yang selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi. Itu akan membuat kita mengeluarkan energi yang baik juga. Lalu silahkan teman-teman lakukan meditasi. Setelah itu apa sih? Setelah itu jangan malas berolahraga.
itu jelek banget kalau misalkan kita malas olahraga, karena itu akan berpengaruh pada imun kita, pada energi yang akan kita peroleh juga. Lalu lakukan hal-hal yang kalian sukai gitu. Selanjutnya adalah habiskan waktu dengan orang-orang yang antusias. Gimana ceritanya kita mau antusias? Kalau misalkan kita bergaul dengan yang pendiam gitu kan, dengan yang diem gitu. Nah, gimana caranya kita juga punya teman yang dia yang antusiasnya bagus. Otomatis ibaratnya kan gini, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi gitu kan, kita akan kebagian wanginya. Begitupun dengan hal kalau misalkan kita berteman dengan yang namanya dia itu memiliki sikap atau sifat antusias yang baik, begitupun dengan kita, intinya akan terbawa. Pilihlah teman yang baik, bentuk antusiasnya juga ya gitu. Lalu adalah selanjutnya memiliki positif mental attitude. Itu penting juga teman-teman. Dan yang terakhir adalah stop dengarkan haters. Tutup kuping sama haters yang tidak mendukung teman-teman. Jadi pede aja pada tujuan teman-teman, yaitu kalian mau punya presentasi yang memukau atau keahlian pembawa presentasi yang memukau. Jangan dengarkan haters teman-teman, fokus aja pada tujuan gitu. Lalu selanjutnya adalah membangun passion. Passion ya. Passion itu apa? Passion adalah energi atau kekuatan yang didasari oleh rasa cinta yang besar dalam melakukan sesuatu hal. Jadi passion itu adalah intinya kita itu suka aja gitu ketika melakukan hal tersebut. Gimana sih caranya biar kita memiliki passion terhadap presentasi? Yang pertama, teman-teman harus memiliki interest, atau silahkan teman-teman temukan ketertarikan. Jadi, oh iya saya tertarik dengan presentasi. Apa ya yang membuat saya tertarik dengan presentasi? Temukan tuh di situ, gali sama teman-teman. Yang kedua adalah practice atau latihan keras, praktik gitu ya, praktek. Nah, ketika praktik presentasi itu intinya mustahil ya sekali presentasi itu akan langsung memukau, karena itu hanya orang-orang yang mungkin beruntung kali ya kalau misalkan dia bisa melakukan presentasi pertama tapi dia udah berhasil. Nah, caranya seperti apa? Silakan teman-teman kerja keras atau latihan dengan keras gitu untuk bisa membawakan presentasi yang bagus. Yang ketiga adalah purpose atau temukan alasan teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai alasan untuk teman-teman suka sama yang namanya presentasi, itu akan memudahkan sekali teman-teman. Yaitu yang keempat adalah hope. Hope di sini adalah temukan pengharapan. Nah, pengharapan di sini adalah silakan teman-teman taruh harapan. Oh iya, ternyata ketika saya sudah bisa presentasi yang baik dan memukau, itu akan membantu karir saya ke depannya. Nah, terus tanamkan pengharapan itu, karena itu bukan angan-angan ya, tapi memang itu nyata atau real. Ketika teman-teman bisa presentasi yang baik, ketika di perusahaan besar misalkan gitu ya, teman-teman ditunjuk untuk membawakan suatu materi. Ketika teman-teman sudah punya keahlian presentasi yang bagus, itu akan membantu teman-teman untuk naik jabatan dengan cepat gitu ya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman buat kerangka presentasi. Kerangka presentasi di sini udah nggak asing gitu ya. Dalam sebuah presentasi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan. Nah, untuk pembukaan di sini adalah kunci keberhasilan presentasi nih teman-teman. Jadi jangan main-main sama pembukaan gitu ya. Nah, yang mana pembukaan di sini adalah 5 menit pertama ketika teman-teman dari mulai mengucapkan salam atau menyampaikan sesuatu hal awalan, ancang-ancang ketika akan presentasi, itu akan terhitung 5 menit maksimal. Apakah itu menarik atau tidak buat si audiens? Karena itu adalah kunci keberhasilannya. Ketika pembukaan itu 5 menit di awal itu berkesan buat si audiens, maka presentasi kita akan berhasil dan akan selalu didengarkan oleh si audiens sampai akhir presentasi kita selesai. Gitu teman-teman. Lalu bagian isi. Di bagian isi di sini jadikan sebagai persoalan atau yang harus diselesaikan. Jadi di isi ini jadikan gimana caranya sebagai persoalan yang harus si presentator selesaikan dengan baik, dengan cara kita memahami latar belakang dari masalahnya,
si audiens, lalu pemahaman akan masalahnya, lalu penyelesaiannya seperti apa. Sehingga kita ketika menyampaikan si materi pun kita tahu nih gimana caranya menangani si audiens tadi dan gimana caranya menyampaikan presentasi materi yang kita sampaikan itu baik gitu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah penutup. Penutup di sini teman-teman sangat amat penting juga dalam sebuah presentasi. Kenapa? Karena ini menentukan apakah presentasi kita akan selalu diingat atau tidak oleh si audiens. Caranya gimana? Beri audiens sesuatu untuk dibawa pulang. Jadi dia jangan sang. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit memperjelas gitu ya, gimana ketika akan membuka presentasi. Membuka presentasi bisa teman-teman lakukan dengan cara yang pertama, mungkin bisa teman-teman menceritakan kisah, apakah ada kisah yang menarik yang teman-teman punya atau miliki, atau bahkan kisah perjalanan hidup pribadi yang memotivasi orang lain. Yang kedua, mungkin ada kutipan dari seorang penulis naskah yang bisa teman-teman kutip untuk disampaikan di pembukaan presentasi gitu. Yang ketiga, apakah ada data statistik yang penting atau mencengangkan yang bisa teman-teman tayangkan di presentasi pertama gitu. Lalu yang keempat adalah anekdot. Anekdot di sini mungkin teman-teman punya gagasan humor untuk membuka topik yang akan dibahas nanti. Jadi intinya sebelum membuka presentasi, silakan teman-teman pilih di salah satu 4 ini yang mau disampaikan, entah itu kisah, entah itu kutipan, entah itu data, statistik, ataupun anekdot gitu ya teman-teman. Jadi nggak langsung brek gitu, assalamualaikum tapi teman-teman ya ada ice breakingnya dulu lah gitu. Next. Nah, tentunya tadi membuka ya. Dan sekarang adalah gimana sih caranya menutup presentasi. Ketika menutup presentasi, sudah saya singgung tadi ya. Jadi si presentator gimana pun caranya memberikan audiens sesuatu untuk dibawa pulang. Di antaranya memberikan ya minimal ngena di si audiensnya itu berupa gagasan, semangat gitu dan harapan. Jadi apakah mereka setelah mendengarkan presentasi dari kita ada perubahan, entah dia lebih semangat melakukan sesuatu hal atau dia memiliki harapan, oh iya ternyata betul apa yang dikatakan oleh si presentator tadi gitu ya teman-teman. Nah, lalu ketika presentasi tentunya kita di zaman yang canggih ini presentasi selalu dihadapkan dengan yang namanya slide gitu, yang dengan yang namanya PowerPoint. Tentunya teman-teman harus mempersiapkan slide yang baik itu jangan seperti apa. Mungkin teman-teman bisa membuat slide yang baik ciri-cirinya dengan sebagai berikut. Yang pertama, satu slide yaitu satu pesan teman-teman, jadi jangan lebih. Lalu sederhana, perkuat pesannya, bukan ulang-ulang pesannya, tapi perkuat pesannya. Lalu yang ketiga, kuat secara visual. Yang keempat, gunakan slide dengan ringkas. Yang selanjutnya adalah hindari bullet point. Dan yang terakhir adalah alur yang teratur. Nah itu, jadi kalau misalkan teman-teman sudah membuat slide dengan baik, maka si audiens pun tentunya akan, walaupun slide ini bukan hal yang utama ya dalam sebuah presentasi, tapi ketika slide yang kita buat itu bagus dan menarik, jelas, singkat, padat gitu ya, maka si audiens pun akan mendengarkan kita lebih teliti, akan lebih fokus sama kita nih teman-teman, karena penyampaiannya jelas gitu. Nah, segitu ya teman-teman. Tadi sedikit sharing-sharing gimana sih caranya presentasi yang memukau. Tentunya ya teman-teman, tidak ada usaha yang sia-sia. Silahkan teman-teman bisa coba tadi cara-cara yang saya sharingkan ke teman-teman. Semoga berhasil. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ketika teman-teman melakukan
proses dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah hasil yang akan teman-teman gapai pun maksimal. Saya Carmila, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya untuk membantu dan mendukung channel YouTube saya. So, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.